perfect love. Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. Halo guys, good morning. Pagi-pagi ini aku mau berolahraga. Kalian tahu kan, depan ini kita harus jaga kesehatan kita. Aku berolahraga dulu ya. Dan aku akan siap-siap beribadah. Nah, kalian lagi siap-siap ibadah juga ya. And no toys, no gadget, and no food. Selamat beribadah.
Shalom adik-adik, semua siap memuji Tuhan pagi ini? Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan, kita menari bagi Tuhan sebab Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya! Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya! Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Nya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Dia. Biarlah segenap dan seluruh bangsa-bangsa memuji Tuhan. Haleluya, muji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Nya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Dia. Sekarang bangsa Cina siap memuji nama Tuhan. Haleluya, 我忧伤给你。Haleluya， 我一直有。Haleluya， 歌颂 Haleluya， 我因你欢喜快乐。Haleluya， 我忧伤给你。Haleluya， 我一直有。Haleluya， 歌颂 Haleluya， 我因你欢喜快乐。 Sekarang bangsa Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika siap memuji Tuhan. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, sing hallelujah, and let us rejoice in your name. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, sing hallelujah, let us rejoice in your name. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, sing hallelujah, let us rejoice in your name. Hallelujah, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Dia. Haleluya, praise the Lord. Lord, we thank you for your presence in our life. Your presence is heaven to us. We worship you with all our hearts. If I could see beyond the sky, I look to see you smile. I look to see your majesty. If I could reach above the stars, I put my hands in yours.
Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk keadaan COVID-19 di bangsa Indonesia. Tolong Kau pulihkan bangsa kami agar keadaannya lebih membaik. Kiranya belas kasihan-Mu turun di atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis. Tolong Tuhan Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin atau obat-obatan untuk menangani COVID-19 segera ditemukan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kencang sekali angin ini. Wah, anginnya seperti badai ini. Pasti Tuhan lagi marah nih sama saya. Wah, buminya bergoncang, gempa. Wah, Tuhan lagi murka ya sama saya. Api, panas. Wah, api nih. Wah, kayaknya Tuhan mau menghukum saya nih. Api. Wah, angin sepoi-sepoi. Wah, menyejukkan. Aku jadi tenang dan hatiku damai sekali. Ya, Tuhan hadir di sini. Aku bisa dengar suaranya. Wah, Tuhan itu lembut dan penuh kasih. Aku jadi kuat dan semangat kembali. Yes. Nah, shalom adik-adik. Bagaimana sih sikap Tuhan ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita jadi ketakutan? Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ini juga yang dialami oleh Elia. Elia merasa dia gagal dan dia jadi takut. Nah, sekarang dengan cerita kakak ya, bagaimana Elia bertemu dengan Tuhan. Duduk yang manis. Yuk, siap adik-adik? Kisah ini dimulai ketika Elia sedang berhadapan dengan para nabi Baal yang sebanyak 450 orang. Wow, banyak sekali, dan Elia cuma sendirian. Elia dengan hebatnya, dia berdoa kepada Tuhan untuk menurunkan api, dan api itu turun. Lalu dia juga berdoa minta hujan, dan hujan pun turun dengan lebat. Wah, 450 nabi Baal itu dikalahkan dan dibunuh semuanya. Wow. Lalu Isabel, ratu yang jahat itu, menjadi marah kepada Elia. Elia, awas ya kamu. Aku akan melenyapkan engkau. Engkau telah mengalahkan nabi-nabiku, tapi aku akan membunuh engkau. Wah, kata Isabel seperti itu, mengancam dan intimidasi Elia. Elia jadi ketakutan. Elia, aku takut. Wah, Elia bukannya ingat kalau dia udah melakukan perkara yang hebat, tapi dia malah berfokus kepada ancamannya Isabel. Dia jadi ketakutan dan dia, aku mau kabur. Dan Elia pergi melarikan diri. Akhirnya Elia pergi ke gunung Tuhan yang disebut Gunung Horeb. Dia masuk ke dalam gua dan dia bersembunyi di sana dan dia nggak berani keluar sama sekali. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia merasa takut dan dia juga merasa gagal. Dia merasa dia nggak bisa apa-apa. Dia pengen mati rasanya. Padahal ya, dia sudah mengalahkan Nabi Baal yang sebanyak 450 orang. Tapi dia waktu diancam sama Isabel, dia takut dan dia merasa dia sendirian. Dan Tuhan bertanya sama Elia, Elia, ngapain kamu di sini? Lalu Elia menjawab, Tuhan, aku udah melayani engkau, aku udah bekerja keras, tapi aku merasa gagal, aku merasa takut, sebab aku sendirian, Tuhan. Maka Tuhan menyuruh Elia untuk keluar dari persembunyiannya di dalam goa. Tuhan mau Elia berdiri di depan goa, sebab Tuhan ingin ketemu dengan Elia. Ketika Elia berdiri di depan goa,
Lalu tiba-tiba ada angin badai yang kencang. Wah, pikir Elia, wah Tuhan lagi sedang marah sama Elia. Tapi Tuhan tidak ada di angin badai itu. Dan terjadilah gempa yang besar, yang sangat menggoncangkan. Elia berpikir, wah Tuhan sedang murka sama dia. Tapi Tuhan tidak ada di gempa itu. Dan terjadilah lagi api datang, api yang besar melanda. Wah, Elia ketakutan, dia pikir Tuhan akan menghukum dia. Tapi Tuhan tidak ada di api itu. Lalu datanglah angin yang sepoi-sepoi. Elia merasa tenang dan Tuhan datang. Tuhan hadir di sana. Tuhan berfirman kepada Elia untuk menguatkan Elia. Tuhan berkata bahwa Elia tidak sendirian, bahwa Tuhan ada bersama dia dan masih ada 7.000 orang lagi yang setia melayani Tuhan. Lalu Elia menyelubungi mukanya dengan kain dan itu tandanya Elia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata lagi kepada Elia bahwa Tuhan tidak marah karena Elia melarikan diri. Tuhan berkata bahwa dia akan menyertainya. Nah, adik-adik, Elia menjadi berani dan kuat kembali. Maka Elia kembali ke kota Samaria untuk melakukan tugas pelayanannya. Nah, adik-adik, dari cerita ini ada 3 poin penting yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama, jika kita menjadi takut, carilah Tuhan. Tuhan tahu kita manusia, Tuhan tahu kita bisa merasa gagal dan ketakutan. Tuhan mau kita tidak tinggal dalam kegagalan dan ketakutan. Tuhan justru mau mengubah kita dan kembali lagi dan percaya diri. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak akan ingin anak-anaknya celaka. Bapa yang baik ingin anak-anaknya selalu mendapat yang terbaik. Demikian juga Bapa kita di surga. Dia ingin kita tidak celaka dan selalu mendapat hal-hal yang terbaik. Yang ketiga, kita tidak pernah sendirian, sebab Tuhan Yesus selalu beserta kita. Adik-adik, kamu tidak pernah sendirian. Sekali lagi ya, kamu tidak pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus bersama kamu. Kamu jadi tidak perlu lagi takut dan merasa gagal. Nah, sekarang kita akan baca ayat hafalan ini ya. Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Sekali lagi ya. Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memikirkan kami, menjaga kami, melindungi kami, dan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu ya Bapak. Aku berdoa buat setiap kami, semua adik-adik di rumah dan para orang tua, biar mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian. Tuhan, Engkau menjagai mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka semua ya Bapa. Engkau juga memberkati kota dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, di masa-masa seperti ini Bapa, kami tidak sendirian. Tuhan bersama kami. Tuhan tidak sedang menghukum kami, tapi Tuhan sedang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik siap terima berkat Tuhan Yesus ya. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Adik-adik yang disayangi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Kami merindukanmu. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Wah, Sally lagi main balon ya? Iya. Wah, mumpung lagi main balon nih, kita buat eksperimen yuk. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Mau? Mau dong. Yuk, kita mulai. Shalom semuanya. Oh iya, Mami. Bahan-bahan yang diperlukan apa aja ya? Oh ya, pertama kita balon. Yang kedua, selotip dan gunting untuk menggunting. Yang ketiga, peniti atau jarum. Yuk kita mulai. Nih, Sally, pertama balon. Balon itu seperti kehidupan kita yang mudah pecah dan rapuh. Yang kedua, nih, selotip. Selotip ini melambangkan seperti Roh Kudus. Nih, kalau kehidupan kita melekat dengan Roh Kudus, nih. Lihat, kita berbeda, kita menjadi kuat. Dan ketiga, jarum. Nih, kalau jarum ini atau peniti ini ditusuk, itu biasa kan pecah nih, balonnya akan pecah. Tapi kalau yang ada Roh Kudusnya, lihat nih, pecah nggak ya? Mami, jangan ditusuk, pasti pecah. Tuh, Wow, apa yang terjadi? Tidak pecah, wow. wow. Nggak pecah kan? Nah, tidak pecah kan, Sally? Begitu adik-adik, kalau kehidupan kita berjalan bersama Roh Kudus, melekat dengan Roh Kudus, kita tidak usah takut. Karena ada yang melindungi kita, ada yang menjaga kita. Terima kasih. Sekian eksperimen hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini Mr. Bob akan membawa kalian melihat teman-teman kamu yang melakukan kegiatan-kegiatan luar biasa. Yuk, kita akan lihat dimulai dari si Shalom. Wah, luar biasa ya si Shalom. Keren. Nah, sekarang kita akan melihat kegiatan yang dilakukan oleh Abiel dan Sevan. Amazing! Luar biasa ya, Sevan dan Abiel. Nah, sekarang kita akan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Keyo. Shalom teman-teman. Hari ini saya akan menanam sayur-sayuran. Kita jaga tubuh kita yang telah diberikan Tuhan. Luar biasa. Keyo benar-benar luar biasa ya. Dia bercocok tanam. Oke deh adik-adik, itulah kegiatan teman-teman kita yang kita bisa saksikan minggu ini. Kita akan saksikan lagi ya minggu depan. Siapa aja ya? Tunggu saja. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik.
adik-adik. Wah, nggak terasa nih, kita udah ketemu lagi di Kids Zoom. Kali ini tema Kids Zoom kita adalah Back to School. Yuk kita lihat video kita. Oh yeah, I'm as free as a bird flying in the air. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. I'm as free as a plane way up in the sky. Oh yeah, I'm as free as a tree blowing side to side. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. Number one, I believe in your son. Number two is others making me new. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tetap semangat dan sukacita selalu. God bless you. Number one, I merah putih terus akan berkibar. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom teman-teman. Minggu depan kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Ayo kita bergabung di ibadah online dan Kids Zoom hari Minggu 16 Agustus 2020. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. akan berkibar.